Jadi saya lahir di Jakarta. Orang tua saya dua-duanya asalnya dari Jawa Barat, dari kota Kuningan. Saya anak paling tua, saya punya satu adik laki-laki. Lulus SMA waktu itu saya dapat beasiswa ke Singapura. Namun kemudian karena waktu itu di saat yang sama saya daftar juga untuk UMPTN. Waktu itu saya kembali karena keterima di Fakultas Kedokteran. Jadi sempat tuh waktu itu kuliah 1-2 bulan di Singapura. Itu pertama kalinya saya keluar negeri gitu. Kalau ditanya kapan saya mau mulai jadi dokter juga bingung ya. Kayaknya waktu itu mungkin waktu mulai SMA ya. Pada saat kita mendadak harus sadar kita mau ngapain tuh. Nah baru mikir kayaknya waktu itu. Jadi dokter itu imbang ya kayaknya suka dukanya gitu. Sukanya itu pada saat kita kerja menangani pasien, lalu kemudian pasiennya sembuh, apalagi yang pasiennya penyakitnya sulit dan kompleks, misalnya pada saat sembuh mungkin sebetulnya entah kita entah pasiennya yang lebih bahagia gitu. Rasanya ada kepuasan tersendiri, apalagi lihat pasien sakit datangnya pulangnya sehat tuh rasanya sesuatu lah gitu. Lihat orang bahagia itu kan sesuatu kan, bahagia itu menularkan. Dukanya juga banyak pada saat rasanya pekerjaan kita nggak berhasil, kemudian apalagi rasanya kita sudah melakukan maksimal tapi kadang-kadang kurang diapresiasi, itu sedih sih kadang-kadang di situ gitu. Jadi saya cerita sedikit sih, sebetulnya waktu itu saya itu kembali ke sini sekeluarga bersama suami dan kedua anak saya itu pada saat pandemi sedang berlangsung. Jadi waktu itu saya sedang studi S3 di Sydney, Australia. Pada saat pandemi terjadi, kan pandemi terjadi di seluruh dunia. Lalu waktu itu suami saya yang saya pikir, aduh nih orang kenapa mikir begitu. Dia pikir, "Mah," katanya, "semuanya lagi pandemi nih. Kalau Australia kan negaranya pasti penanganannya lebih baik kan. Di Indonesia kamu lihat tuh pada kelimpungan kayak begitu. Terus kita ngapain di sini?" Katanya gitu. "Kita berdua dokter, kita bisa ngerjain lebih," katanya gitu. Saya pikir iya sih benar juga. Saya pikir waktu itu kenapa saya pikir iya juga ya gitu kan. Waktu itu pembimbing saya bilang, mereka bilang, "Yakin kamu mau kembali ke Indonesia? Indonesia tuh kasusnya banyak sekali. Pengetesan dan penanganan yang nggak akan sebaik di sini. Kamu di sana itu seperti terjun ke medan perang loh gitu. Nanti kamu nggak takut kena COVID dan sebagainya." Semua orang bicara seperti itu. Bahkan keluarga kami yang di Indonesia juga bilang, "Buat apa pulang, udah di sana." Tapi waktu itu kan mungkin masih jiwa muda, semangat superhero gitu ya. Ya udah kami pikir, oke, kami pulang gitu. Saya bisa nulis lanjutin di sini karena kan syukurnya sedang tahap nulis dan pembimbing saya waktu itu mendukung. Ya udah kan semua email bagus, video call kan bagus sekarang, zaman sekarang kita bisa selesaiin. Kalau kamu dan keluarga kamu sepakat untuk pulang. Udah tuh pulang. Suami saya dengan gagah beraninya praktek ke rumah sakit dan dia nanganin COVID. Memang dia dari awal udah niatannya seperti itu. Saya pikir kalau dipikir-pikir lagi waktu itu kan. Iya, tapi waktu itu kalau saya pikir-pikir lagi memang gila sih. Tapi ya udahlah gitu. Sampai sekarang, sampai titik ini nggak ada yang kami sesali. Gitu. Ada beberapa keluarga yang memutuskan tidak mau merawatkan orang tuanya misalnya, walaupun orang tuanya kena COVID. Mereka kekeh nggak mau. Saya bilang, aduh ini kondisi opa oma udah nggak bagus gitu. Tapi kami nggak mau dok, nggak akan mau orang tua kami dirawat. Ya udah kita coba ya rawat di rumah. Jadi waktu itu untuk kasus itu dan beberapa kasus lain, saya banyak mencoba men-treat orang jarak jauh. Jadi home care gitu istilahnya gitu. Syukurnya pada beberapa yang berhasil betul-betul perbaikan loh, tapi itu jatuh bangun di rumah. Jadi setiap hari itu kerjaan kami selain di rumah sakit balesin WhatsApp pasien. Itu kerjaan terberat kayaknya sepanjang saya praktek dokter. Mungkin tahap terlelah adalah pada saat pandemi COVID kemarin tersebut, karena kita harus mencoba menyelamatkan orang-orang yang tinggal di rumah. Itu masalahnya.
Dan kami tahu perjuangan mereka sampai cari tabung oksigen tuh susah sekali. Sampai ada yang saturasi turun-turun ke rumah sakit, ditolak karena kan kapasitas rumah sakit penuh gitu. Kami coba, jadi waktu itu kami masukin anti radang, antivirus, semuanya kita masukin lewat rumah. Dan syukurnya pada kasus-kasus tertentu opa-omanya puji Tuhan selamat gitu. Tapi memang lama sekali, ada kali 2 minggu kita jatuh bangun WhatsAppin pasien-pasien seperti itu. Dan kami senang sekali karena begitu selesai kan kami video call lagi tuh dengan opa-omanya, sehat, semuanya bilang terima kasih dan mereka senang sekali, grateful gitu. Walaupun menurut saya ya itu memang berkat lah, maksudnya tidak semua orang yang dirawat di rumah juga bisa sembuh seperti mereka, dan tidak semua orang punya resource dan biaya kan untuk dirawat di rumah gitu. Kami belajar banyak dari guru-guru kami, dari sejawat kami. Intinya kalau orang melakukan sesuatu yang baik misalnya, pasti kan belajar dari orang lain kan. Nah, kami belajar dari guru-guru kami, dari teman sejawat kami. Banyak dari mereka yang melakukan hal tersebut. Jadi itu sebetulnya hanya setitik kecil, segelintir dari apa yang orang-orang lain sudah lakukan. Karena kita tahu kita melakukan sesuatu yang baik. Karena kita tahu menolong orang tidak hanya jadi berkah untuk orangnya, tapi juga jadi berkah untuk kita dan jadi berkah untuk orang-orang di sekitar mereka dan di sekitar kita. Gitu. Bekerja sebagai dokter dan juga mengajar sebagai dosen itu adalah men-sharing sesuatu yang kita punya. Gitu. Kalau uang kan nggak semua orang punya ya, gitu. Membagi uang dengan orang lain kan tergantung kemampuan keuangan setiap orang masing-masing. Tapi membagi sesuatu yang kita punya, apalagi ilmu yang kita punya, itu rasanya nggak berharga. Mungkin kalau kita pikir-pikir sekali, 2 kali kita belum lihat efeknya ya. Tapi setelah kita ngerjain secara rutin, kita lihat efeknya, rasanya lama-lama hati jadi senang sendiri ya. Ibu saya mengajarkan saya gimana caranya jadi jangan cengeng. Jangan cengeng, terus usaha. Dan mama saya selalu bilang, kalau baik sama orang, jangan tanggung-tanggung. Untung gak akan ada di kamu, tapi rezekinya buat anak-anak kamu, buat suami kamu, buat keluarga kamu yang lain. Kamu gak akan bisa lihat Tuhan itu adil. Itu saya ingat banget sampai sekarang.